Kemudian kita tidak ngomong tanpa dasar yang akurat dan valid. Yang kedua Pak, saya akan secara khusus menyoroti kaitan ataupun kontribusi sektor pertanian terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan terutama di provinsi saya di Nusa Tenggara Timur Pak. Kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur, itu kita bicara banyak orang miskin di sana Pak. Saya akan bicara menggunakan data-data yang disampaikan oleh BPS. Kalau kita lihat angka kemiskinan nasional itu dari tahun ke tahun selalu menurun, IPM selalu naik, tetapi tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Di NTT itu kemiskinan itu konstan, statis, bahkan kemarin naik 0,06%, artinya ada kenaikan sebanyak 12.000 penduduk. Lalu pertanyaannya, siapa yang miskin di Nusa Tenggara Timur ini? Yang mayoritas miskin di Nusa Tenggara Timur itu mereka yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencarian. Padahal kita ketahui selama 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala, Pak Jokowi itu hampir 12 kali sudah ke NTT. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa NTT sebagai daerah miskin ini harusnya mendapatkan afirmatif policy dan afirmatif action. Tetapi apa hasilnya? Terkait dengan pengurangan angka kemiskinan tidak signifikan hasilnya Pak. Saya akan bicara langsung, ada 7 bendungan terkait dengan infrastruktur pertanian yang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Total dari 7 bendungan itu angkanya 5,9 triliun Pak. Tetapi ketika kita bicara tentang pembangunan bendungan, yang paling mayoritas mendapatkan dampak itu adalah pertanian lahan basah. Betul, NTT kurang air, dengan membangun bendungan, masyarakat mendapatkan air, perikanan air tawar juga ada manfaatnya. Tetapi kalau kita bicara NTT Pak, NTT itu sejatinya adalah lahan kering Pak. Jumlah lahan kering di NTT hari ini itu ada 1,3 juta hektar. Sementara yang terdampak dari 7 bendungan ini itu hanya 214.000 hektar. Dan sampai hari ini saya belum melihat ada visi besar, ada grand design, ada roadmap terkait dengan bagaimana membangun pola pemberdayaan pertanian di lahan kering ini Pak. Dan kemiskinan itu mayoritas, ada sekitar 1,1 juta penduduk NTT yang miskin, itu semuanya adalah petani Pak, dan petani lahan kering. Di NTT sudah banyak diberikan traktor, macam-macam lah, benih, pupuk, dan seterusnya Pak. Tanah di NTT itu keras Pak. Traktor itu, dia tancap ke tanah, paling 40 cm Pak, yang ada ujung traktor itu rusak. Saya sudah ngecek ke 22 kabupaten kota di NTT, kalau mau buka lahan harus pakai eskavator. Kenapa? Karena 40 cm itu Pak, kelihatannya bagus, tanah sudah gembur. Begitu ditanam Pak, ternyata ilalangnya itu tumbuhnya lebih cepat begitu dikasih pupuk dan dikasih air. Karena itu Pak, mewakili rakyat NTT, saya mohon perhatian dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Saya juga ingin tahu bagaimana keseriusan dari Kementerian Pertanian ini untuk membangun pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur yang angkanya 1,3 juta Pak. Dan itu kalau dikonversi, kalau ini bisa digerakkan, akan membantu NTT untuk bisa keluar dari kemiskinan ini. Manfaat lain dari eskavator ini Pak, dia bisa tancap 1 meter ke bawah, tanah menjadi gembur. Dan kalau tanah gembur Pak, tanah akan mampu untuk menangkap air Pak. Jadi ini juga cara yang paling efisien dan efektif untuk menangkap air. NTT ini kekurangan air Pak. Yang berikut, kalau lahan sudah dibuka, saya hitung aja ada 22 kabupaten di NTT. Kalau satu kabupaten itu katakanlah 250 hektar, 1 hektar itu biaya eskavatornya cuma 3 juta, itu artinya cuma 75 M Pak. Bandingkan dengan 7 bendungan yang dibangun menghabiskan anggaran hampir 6 triliun Pak. Sementara dampak dari pembangunan itu hanya 200-an hektar, 200-an ribu hektar Pak.
Dan penggunaan eskavator ini memang tidak lazim, karena ini kan alat berat, tidak terbiasa dalam referensi di ilmu pertanian, tetapi tanah NTT butuh eskavator, Pak. Kalau setelah dibuka, lahan sudah semakin gembur, baru kemudian traktor itu bisa masuk untuk meratakan ini, Pak. Karena itu menurut saya, Pak, harus ada perubahan secara revolusioner untuk pengembangan pola pertanian lahan kering di NTT. Baik pada level paradigma itu kita harus berubah, level regulasi dan kebijakan harus berubah, level aksi dan implementasinya juga harus berubah. Pak Ketua, demikian yang saya sampaikan. Saya sudah menyiapkan bahan presentasinya dengan dilengkapi dengan data, dan mohon Pak, saya sudah mengunjungi 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Pak, termasuk di Rampi, Seko dan segala macam. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Sahrul, NTT juga lebih banyak mendapatkan perhatian, terutama menyangkut pembangunan lahan kering, Pak. Orang katakan di NTT ini banyak lahan tidur. Saya katakan tidak. Yang tidur itu negara. Kenapa? Karena tidak buat apa-apa terhadap lahan kering. Sekian dan terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Ketua, bisa saya sampaikan ini kepada Pak Menteri, Pak? Silakan. Sesuai warna bajunya. Merah dan cerita. Udah disangka lagi warnanya ini. Loh, Jadi Pak Presiden bukan pemerintah yang itu, karena terlalu banyak sekian puluh tahun